Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Rizko Nurfala. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, program studi Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi dari poster yang telah saya buat yang berjudul Underdetermination dalam Filsafat IPA. Jadi kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yakni definisi. Apa sih underdetermination itu? Underdetermination adalah konsep dalam filsafat yang menyatakan bahwa bukti empiris saja tidak cukup untuk menentukan teori mana yang benar di antara beberapa teori yang bersaing. Ini berarti bahwa beberapa teori yang berbeda bisa sama-sama konsisten dengan data empiris yang sama. Baik, untuk berikutnya ialah latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi underdetermination ini? Yang pertama yakni penemuan dan teori yang menyesatkan. Banyak penemuan dan teori dalam sejarah sains yang awalnya diterima tetapi kemudian menyesatkan atau tidak akurat dengan bukti baru. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan bukti empiris. Bukti empiris seringkali tidak cukup kuat untuk menetapkan kebenaran teori secara absolut. Hal ini karena bukti yang sama bisa mendukung lebih dari satu teori yang berbeda. Kemudian jenis determination. Determination dibagi menjadi dua, yakni strong determination dan weak determination. Yang pertama yakni strong determination. Strong determination adalah situasi di mana terdapat sebuah teori A yang kita ketahui dan diajukan sebagai teori baru. Dalam kasus ini, jika kita mengetahui bahwa teori A adalah benar karena memiliki dukungan empiris yang kuat, maka kita juga harus mengetahui bahwa pernyataan dari B adalah salah berdasarkan petunjuk dari teori A. Namun, jika kita tidak mengetahui bahwa teori B salah, maka kita juga tidak bisa yakin bahwa teori A benar secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kita tidak memiliki cukup informasi atau bukti untuk memastikan kebenaran dari teori A. Contoh dari strong determination yakni teori geosentris dan teori heliosentris. Konsep dari teori geosentris yakni teori ini menyatakan bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Semua benda langit termasuk matahari berputar mengelilingi bumi. Model ini menggunakan difference dan episiklus untuk menjelaskan gerakan planet. Kemudian, konsep dari teori yang kedua yakni teori heliosentris. Teori ini menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Bumi serta planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari. Model ini menyederhanakan penjelasan gerak retrograde planet. Kesimpulan dari dua teori tersebut bahwa teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya lebih konsisten dengan bukti empiris yang baru ditemukan, seperti observasi teleskopis oleh Galileo yang menunjukkan bahwa fase-fase Venus dan satelit Jupiter, hukum gerakan planet Kepler, dan hukum gravitasi Newton. Dalam hal ini, teori heliosentris memberikan penjelasan yang lebih memadai dan akurat tentang gerakan planet dan fenomena astronomi lainnya daripada teori geosentris yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Oleh karena itu, dalam kasus ini kesimpulan yang kuat adalah teori heliosentris lebih dapat dipercaya atau benar daripada teori geosentris. Jadi teori geosentris tidak lagi digunakan untuk penelitian-penelitian berikutnya, sedangkan teori heliosentris dapat digunakan karena bukti empirisnya sesuai dengan teori yang baru. Kemudian underdetermination yang kedua adalah weak determination. Weak determination adalah situasi di mana terdapat dua teori atau lebih
A dan B, di mana kedua teori tersebut memiliki dukungan empiris yang setara dan konsisten dengan bukti yang ada. Meskipun teori A merupakan teori yang baru ditemukan dan konsisten dengan bukti, keberadaan teori B yang juga sama-sama konsisten dengan bukti membuat sulit bagi kita untuk memastikan bahwa teori A lebih benar daripada teori B atau sebaliknya. Dalam konteks ini, tidak ada alasan untuk percaya bahwa teori A salah dan teori B benar. Untuk contoh dari weak determination ini adalah teori Mendel dan teori genetika modern. Teori Mendel tentang pewarisan sifat menyatakan bahwa Gregor Mendel melalui eksperimen dengan kacang polos menyimpulkan bahwa sifat-sifat diwariskan melalui prinsip dominan reseptif dan hukum pemisahan. Mendel mengamati bahwa pola pewarisan sifat pada hibrida dan mengembangkan hukum segresi dan hukum penggabukan bebas. Sedangkan teori dari genetika modern dengan konsep menggabungkan penemuan Mendel dengan pemahaman tentang kromosom, DNA, mutasi genetik, dan mekanisme pewarisan sifat. Kemudian memperluas penjelasan dengan pengetahuan tentang struktur molekul DNA, rekombinasi genetik, dan mutasi. Kesimpulan dari kedua teori ini yakni dalam situasi weak determination antara teori Mendel dan teori genetika modern, keduanya memiliki dukungan empiris yang setara. Meskipun teori Mendel memberikan dasar penting, teori genetika modern memperluas pemahaman kita tentang genetika dengan menggabungkan penemuan Mendel dengan pengetahuan tentang struktur DNA dan mekanisme genetik modern. Jadi, kedua teori ini tetap konsisten dengan penjelasan genetika saat ini, bahwa menunjukkan tidak cukup alasan untuk memprioritaskan salah satu teori di atas yang lain. Jadi kedua teori ini adalah sama, jadi tidak ada alasan untuk menyatakan salah satunya adalah benar dan salah satunya yang lain adalah salah. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang poster underdetermination dalam filsafat IPA. Terima kasih sudah